Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pagi menjelang siang ini ya, kita bisa bertatap muka melalui Zoom ya, tidak bertatap muka langsung ya. Kalau bertatap muka langsung nanti sakit nanti. Jadi kita via Zoom pagi hari ini, mudah-mudahan pagi ini kita akan mendapat insight, mendapat ilmu bagaimana cara membesarkan usaha kita, gitu kan? Gitu. Nah, alhamdulillah ini sudah banyak ya yang sudah standby, ada 35 ya ini. Dari mana saja nih? Yang paling jauh dari mana? Boleh tahu nggak ini? Ada yang dari Lamongan pasti ada ya? Ya, Ada yang di luar Jawa Timur nggak? Ada Pak, Lombok Tengah. Oh, ada dari Lombok. Lombok. Melewati daerah saya di Denpasar sekarang ya. Saya tinggal di Bali, kadang-kadang di Jawa Timur ya. Lombok ya, Lombok Tengah ya. Mana ya orangnya ya? Mana Bu? Tadi Saya Bu Pak. Bu Asma ya? Nggih, Ya, Lombok Tengah, Masya Allah. Sudah musim hujan ya di Lombok? kadang-kadang Pak, tapi masih panas. Oh iya ya, sama di Bali. Oke, kemudian yang lebih jauh lagi ada nggak di Jawa Tengah ada? Belum ada ya? Jawa Barat ada? Nggak ada, berarti Jawa Timur langsung ke Lombok ya. Oke, baik. Eh, ibu-ibu semua ini ya, bapak ibu yang dimakan Allah, Ada Bapak. ada bapaknya ya? Saya lihat. Ya, bapak ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, kita akan bahas tentang bagaimana membuat target. Ini ada hubungannya juga dengan keuangan, karena nggak mungkin kita bisa membuat perhitungan keuangan ya kalau tidak ada target. Karena target itu nanti ada hubungannya dengan penjualan. Berapa sih kita harus jual agar usaha kita tidak rugi? Kan ada pengusaha yang berjualan itu tanpa membuat target. Jadi asal barangnya laku, dijual dan lain-lainnya. Padahal di dalam usaha itu pasti akan mengeluarkan biaya-biaya. Ya, baik itu biaya operasional ya dan biaya lain-lainnya. Jadi kalau kita dagang itu tidak hanya biaya atas pembelian barang, tapi juga ada biaya-biaya lain. Misalnya ya, kalau kita mau jualan jilbab misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya harga belinya 20.000. 20.000 itu adalah harga pembeliannya. Biasanya kalau kita tidak tahu bagaimana menghitung harga pokok penjualan, maka nanti harga jualnya bisa salah begitu. Padahal misalnya kalau harga kulaan kita 20.000 kemudian kita jual 50.000, itu secara kasar kan untungnya berapa Bu? Kalau dijual 30.000 modalnya 20.000. Dijual 30.000 modalnya 20.000 berapa ya? 10.000 ya. Kan 10.000. Apakah 10.000 itu sudah aman? Belum tentu, karena mungkin ibu dan bapak ya, bapak dan ibu ya. Saya belum lihat yang bapak soalnya. Ya. Bapak atau ibu itu mungkin mengeluarkan biaya pulsa, ya nggak? Biaya internet, biaya kuota, ya. Mungkin nanti ada ongkos kirim, ada macam-macam ya. Maka untuk 10.000 itu belum tentu aman gitu Bapak Ibu sekalian. Kameranya Ya. enggak muncul enggak Ya. Ini mohon Bapak Ibu yang masih ada kedengaran suara-suaranya mungkin di mute ya biar konsentrasi.
Atau boleh dibuka tapi nggak boleh bersuara, gitu kan? Gitu. Atau boleh Itu barusan masuk kayaknya, Pak. ya, oh ya, atau boleh ditutup, di mute ya. Nah, kalau di mute boleh teriak-teriak karena kita nggak denger kan gitu. Gitu. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi banyak ya teman-teman yang jualan dagang itu salah menghitung. Saya kan banyak mendampingi mentoring untuk teman-teman UMKM, usaha menengah, kecil ya. Itu bagaimana mengelola bisnisnya, gitu. Nah, banyak sekali kemudian mereka salah menghitung harga jual atau sudah membuat harga jual tapi tidak tahu targetnya berapa yang harus dicapai agar usaha mereka punya untung sebulan dengan jumlah tertentu, begitu. Misalnya di sini ada siapa ya, misalnya tadi yang dari Lombok itu Bu Asma ya, Bu Asma. Ya, misalnya kalau Bu Asma menjual baju muslim gitu kan, rata-rata misalnya satu piecesnya itu untung 50.000. Kemudian satu bulan itu ada mengeluarkan biaya tetap atau biaya operasional itu sebesar 5 juta. Ya, terus berapa pieces yang harus dijual agar nggak rugi karena setiap bulan harus melakukan biaya operasional atau biaya tetap itu biasa gaji. Misalnya kita kalau punya admin online paling nggak untuk gaji adminnya. Atau kalau masih belum punya karyawan, mungkin mbak-mbak atau ibu-ibu ini belum ada yang belum punya karyawan, tapi kan ada misalnya biaya wifi misalnya atau biaya internet. Ya, atau kalau sudah punya toko, biaya sewa toko itu kan harus dibebankan tiap bulan. Nah, misalnya kemudian ada biaya tetap, biaya operasional sebanyak 5 juta, berapa baju yang harus dijual, berapa pieces, nah itu yang penting harusnya. Sebentar saya share sedikit tentang materi ya, biar paham ya. Bapak Ibu sekalian, misalnya saya ilustrasikan begini ya. Sorry, bentar, ini bukan. Ini ya, ini misalnya ini ada data tentang laporan keuangan begini ya. Harga pokok penjualan itu Ibu sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Harga pokok penjualan itu yang warna merah itu adalah harga beli ditambah biaya perolehan harga beli dari harga beli itu. Jadi tidak langsung dari harga beli gitu. Contoh misalnya ya. Ini ada kolom biaya pembelian bersih, ada biaya perolehan, ada harga pokok penjualan misalnya. Biaya pembelian itu adalah harga barang yang kita beli. Misalnya dalam satu barang kita beli harganya 100.000 ya. Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada diskon 20%, berarti diskonnya berapa? 20.000. Ya, itu namanya pembelian bersih. Maka totalnya nanti ada sekitar berapa? 80.000 kan. Tapi ada biaya pengiriman yang harus dihitung. Misalnya ada biaya pengiriman per piecesnya atau per unitnya 2.500. Kemudian setelah barang sampai kemudian kita tidak bisa langsung dijual, ternyata kita adakan biaya, kita bikin packagingnya atau kita bikin tasnya ya. Tas itu bisa tas kertas atau tas plastik terserah, tapi itu kan keluar biaya Bapak Ibu sekalian, misalnya 2.500. misalnya kalau dari pabrik itu tidak sudah ada packagingnya ya, tapi mungkinnya kita kurang puas supaya jualan kita berbeda gitu, kita package sendiri dengan keluar biaya 2.500 misalnya untuk kantong kertas kayak atau box gitu ya. Itu namanya biaya perolehan. Kemudian ada biaya label, misalnya di label itu bisa label harga atau apa ya gitu. Nah, atau brand ya kalau kita punya brand sendiri. Nah, kemudian
Ada biaya souvenir ditambahkan lagi 3.500. Biaya souvenir itu misalnya begini, setiap ada orang yang beli, saya akan kasih misalnya gantungan kunci, ya gitu kan. Atau setiap orang mau beli, saya kasih misalnya souvenir apa, misalnya yang harganya 3.500 itu apa? Gantungan kunci atau pulpen atau apa gitu kan. Nah, itu nilainya 3.500, itu namanya biaya perolehan. Maka totalnya adalah pembelian bersihnya 80.000, biaya perolehan 10.000, maka total penjualan, harga pokok penjualan adalah 90.000 Bapak Ibu sekalian, bukan 80.000. Maka untuk menentukan harga jual itu berdasarkan harga pokok penjualan yang 90.000, bukan 80.000. Oke, dari sini paham nggak? Kira-kira, kalau belum paham bisa angkat tangan. Angkat tangan ya, bukan angkat kaki. Kaki left nanti ya. Oke, kita lanjut dulu kalau begitu, karena nggak ada. Itu ada Mbak Titi atau Davi Pamekasan, ada yang bertanya, ini angkat tangan soalnya, saya lihat. Oke, nggak ada ya. Davi Pamekasan sama Bu Titi, oke nggak ada ya, lanjut. Nah, jika diketahui misalnya, saya lanjutkan, dalam bulan Oktober 2001, harga jual, tadi kan harga pokok penjualnya 90.000 ya nomor 2 ya, kemudian kita jual dengan harga 120.000, berarti ada keuntungan kotor berapa? 30.000 kan? Terus kemudian di dalam bulan Oktober kita mampu menjual 1.000 unit. Nah, berarti hitungannya kan begini laba ruginya Bapak Ibu sekalian. Penjualan 1.000 kali 120 ada 120 juta, bener kan? Kemudian dari itu kemudian ada harga pokok penjualan 1.000 unit ya, 1.000 basis kali berapa? 90.000. Maka totalnya berapa? Totalnya adalah 90.000. Maka laba kotor, nah Bapak Ibu sekalian, ini masih laba kotor ya, belum laba bersih. Berapa laba kotornya atau gross profitnya? Yaitu omset penjualan dikurangi harga pokok penjualan, yaitu 30.000. Nah, berapa kemudian laba bersihnya? Nah, itu pertanyaan. Di mana laba bersihnya? Oke, sebelum menjawab laba bersih, ya, akan saya jelaskan berikut. Oke, ini ada pertanyaan di chat ya. Iya. Dari Mbak Titi. Dari Mbak Titi. Ya, Pak, tanya di sini boleh? Boleh. Di sini boleh bertanya bebas ya. Nanti kalau di luar nggak boleh ya. Kalau harga ecernya sudah ditentukan pusat, bagaimana Pak? Kan harga jualnya sama. Ya, jadi biasanya kalau kita jadi reseller, jadi agen, distributor kan sudah ditentukan oleh pabrik, oleh pusat. Kan begitu Mbak ya. Nah, itu namanya harga beli. Harga ecernya itu namanya harga jual. Ya, harga jual. Misalnya contoh ini. Berarti harga jual namanya nomor 1 itu harga ecer yang sudah ditentukan oleh pabrik, itu nomor 1, nggak masalah, berarti 120 katakan, atau berapa, terserah dari keputusan pabrik, peraturan pabrik. Kemudian yang harus tahu Mbak Titi adalah berapa harga pokok penjualnya Mbak Titi. Kan harga ecernya sudah tahu, maka harga pokok penjualan adalah harga, kalau Mbak Titi misalnya agen atau distributor, maka harga agen itulah harga pokok penjualan ditambah harga perolehan. Saya kembali lagi ke sini. Oke, kemudian diskon pembelian ya. Kemudian kalau ada diskon berarti didiskon lagi, kalau enggak ya. Tapi nanti mungkin ada perolehan Mbak Titi, harga perolehan, ada biaya pengiriman. Kan yang dari harga reseller dari pabrik kan belum biaya pengiriman, kecuali gratis pengiriman dan lain-lainnya. Ada nggak biaya pengiriman? Ditambahkan.
tapi dihitung per pieces atau per unit. Ya, nanti kalau Mbak Titik kemudian making lagi, ya, bikin tas lagi ditambahkan lagi, biaya label lagi, kalau ada ditambahkan lagi. Souvenir art Malik, kalau nggak ada ya nggak usah ditambah. Nah, pertambahannya inilah kemudian ya disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, saya kembali ke sini, ya gitu. Oke. Nah, tadi saya tanya, terus bagaimana menghitung laba bersih? Nah, sebelum menghitung laba bersih, saya jelaskan dulu bahwa untuk menghitung laba rugi, pertama adalah kita harus tahu harga pokok penjualannya, ya. Kemudian harga belinya, terus harga pokok penjualnya, dan harga biaya operasionalnya, ya. Jadi kita harus tahu berapa produk itu kita jual, ya, harga jualnya, kemudian harga pokok penjualannya harus tahu, ya, dan apa itu harga pokok penjualan? Harga beli ditambah biaya perolehan. Begitu ya Mbak Titi ya? Oh ya betul, harga pokok penjualan, harga pembelian ditambah biaya perolehan. Begitu ya Pak? Iya betul ya. Belum harga jual. Kalau harga jual ditambah profit atau keuntungan yang kita inginkan persatuan. Ya. Oke, seperti itu. Kalau harga perolehan adalah biaya-biaya dikeluarkan ya agar produk itu siap dijual. Tadi misalnya ada packaging, ada label, ada tas macam-macam. Kalau biaya, kemudian jangan lupa kita untuk menghitung laba rugi juga ada biaya-biaya operasional, ada biaya usaha, misalnya gaji marketing kalau kita punya ya, punya toko, kita punya karyawan toko, biaya iklan mungkin, biaya perlengkapan dan lain-lainnya, atau penyusutan toko dan lain-lainnya, biaya administrasi, biaya gaji kantor, penyusutan alat kantor gitu. Apa bedanya biaya usaha sama administrasi? Kalau usaha itu langsung berkaitan dengan penjualan, kalau administrasi itu berkaitan dengan administrasi kantor, gitu ya. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau masih dihandle sendiri, ya mungkin ya biaya-biayanya ini nggak ada biaya usaha administrasi karena apa dihandle sendiri. Tapi saya sarankan kalau dijual sendiri belum ada timnya, ya masukkan biaya gaji Bapak Ibu sendiri. Ya dianggap kita adalah karyawan di perusahaan kita sendiri. Karena apa? Supaya nanti lebih fair dalam menghitung laba atau ruginya. Begitu. Nah, maka bagaimana menghitung profit? Ya, misal kalau biaya usahanya itu ada biaya gaji admin online, biaya iklan dan promo. Kadang-kadang kan kita iklan di Facebook, kadang-kadang di Instagram dan lainnya kan ada. Itu namanya biaya usaha. Kemudian ada biaya perlengkapan toko, biaya penyusunan alat dan inventaris gitu kan. Ini misalnya total ya, ini contoh ya, untuk gaji adminnya 2 juta, iklan 450 per bulan. Perlengkapan toko 300, penyusutan alat inventaris 250.000 atau mungkin biaya sewa toko 250.000 per bulan misalnya. Totalnya 3 juta. Terus ada biaya admin itu ada biaya penyusutan alat, inventaris 150, biaya perlengkapan kantor 50, biaya alat tulis 100.000, pasti ada. Ibu kan pasti membuat nota, pasti punya pulpen kan. Tapi kalau murni online pakai WA, minimal ada biaya pulsa kan, biaya kuota, begitu ya. Gitu. Maka totalnya misalnya 3.500.000 ya, begitu. Nah, maka totalnya 3.500.000 itu biaya usaha ditambah biaya administrasi umum gitu ya. Oke Mbak Titik, nanti pertanyaannya nanti kalau sudah saya ya biar nggak ngulang-ngulang ya, nanti kalau ditanya nanti ternyata ada materinya biar nggak ngulang, nanti kalau sudah saya minta untuk bertanya silakan. Oke, karena jawabannya di sini gitu kan. Maka semua itu masuk di sini. Kalau ada gaji berarti kan ada biaya masuk di usaha atau biaya administrasi, tergantung pendekatannya dari mana ya. Biaya usaha itu adalah saya katakan tadi biaya yang berkaitan dengan penjualan langsung. Kalau administrasi itu biasanya tidak ada kaitannya dengan penjualan ya, gitu. Misalnya kalau di kantor itu ada administrasi kantor atau mungkin bagian packing atau apalah gitu kan, bikin label dan lainnya begitu kan. Itu totalnya 3.500.000. Maka berapa akhirnya laba ruginya? Nah, begini, tadi
laba ruginya tadi kan sampai gross profit atau laba kotor 30 juta karena 120 itu karena 90 ya dengan 1000 unit penjualan. Kemudian ada biaya operasional atau expenses ini biaya usaha tadi 3 juta, administrasi umum 500.000, maka dikurangi 3.500.000. Nah tadi misalnya, oh berarti kalau ada karyawan mengurangi laba, iya dong karena dia masih tambahkan di biaya usaha atau biaya administrasi umum ya, maka net profitnya tidak 30 juta lagi menjadi 26.500.000. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Kita banyak bertanya aja ya, karena ini langsung praktek kan, karena Bapak Ibu sudah selama ini sudah menjual gitu kan. Oke, silakan. Saya kasih kesempatan. Monggo, ada yang angkat tangan atau angkat jari atau ngacung, silakan. Silakan Bu, ditanyakan ya mumpung ada kesempatan ya. Bu Yamin itu masih belum dihidupkan ini mic-nya. Iya, sudah. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Enggak, santai aja ya Bapak Ibu ya. Iya. Dibuka dulu nggak apa-apa. Ya boleh. Ya silakan. Sebelum Ya, ini Pak. harus paham ya Bapak Saya Ibu. bertanya, Pak. Ya silakan. Dengan siapa, di mana? Ini penting Bu ya supaya paham sebelum kita membuat target ya. Jadi harus tahu biaya harga pokok penjualan itu apa ya. Harga jual seperti apa. Silakan Ibu, tadi yang bertanya siapa? Ibu siapa? Bu Asma ya atau siapa tadi ya? Iya, Pak, ya. Oh ya, silakan Bu. Iya, Bu Asma. Berarti ketika gini ya, Pak, berarti ketika kita mengambil stok lah istilahnya, berarti Oke. setiap kita menerima barang lah stok itu ini harus selalu dikerjakan ya Pak ya, karena memang ya tahu sendirilah usaha online itu kan juga kita disambi-sambi pekerjaan lain juga. Jadi ini harus kita kerjakan ya Pak. Oh iya Bu, harus Karena serius lah Bu. rasanya kok tersentil. Ya sayang Bu, gini loh. Kalau kita sudah jadi distributor atau apalah namanya agen dan lainnya, itu sudah kulaan ada barang kan sayang gitu loh. Karena jadi begini Bu, misalnya ya, kalau saya punya barang ya misalnya kulaan belanja tadi ya, apa nyetok katakanlah, ada 1000 unit, sedangkan rata-rata untungnya misalnya 10.000 per unitnya. Berarti kalau kita mampu jual, itu kan sudah 10 juta, betul ya? Betul ya, 10 juta Ya, itu betul, kalau Pak, laku betul. semua, kan gitu Bu? Oke. Oke. Hanya sering gini Bu siapa tadi ya? Asma. Bu Asma. Oke. Sering kita nggak punya target berapa sih aku harus menghasilkan, harus untung, harus punya uang yang bukan uang dagangan ya Bu, harus dipisahkan nanti. Jadi uang cash. Oke. Dari keuntungan bersih itu berapa sih dalam satu bulan? Pernah nggak Bu Asma menentukan, oh aku bulan ini kayaknya butuh uang misalnya 20 juta cash yang laba bersih, bukan dari modal ya. Yang aku gunakan misalnya Oke. mau umroh kah, atau mungkin bantu orang kah, atau mau ngangsur hutang pribadi dan macam-macam, itu harus punya Bu. Apakah Bu Asma pernah membuat? Berarti aku harus target misalnya bulan ini saya harus untung bersih 20 juta. Nah, pertanyaannya kalau ingin untung 20 juta, berapa pieces yang harus kita jual? Berarti harus nyetok berapa? Itu kan penting, Bu. Gitu. Biasanya karena kita nggak punya target, pokoknya asal jualan hanya untuk nambah belanja. Nah ini yang kadang-kadang akhirnya kita nggak terlalu serius untuk ngurus itu gitu. Padahal mungkin dengan menjadi agen, menjadi reseller atau distributor, mungkin kita sudah selesai, tinggal fokus saja gitu untuk ngejar target. Nah makanya setelah ini nanti akan saya sampaikan bagaimana cara membuat target itu begitu.
supaya kita nggak rugi. Ya, untung aja enggak. Terus kemudian rugi. Waduh, malah bahaya gitu kan, Bu, gitu. Nggih. Saya Ini kira Pak, itu kalau Mbak. bisa, Nggih. kalau bisa nanti kasih ini Pak, trik menyusun pembukuan keuangan itu Pak. Oke, siap, Bu. Pembukuan itu nanti mungkin Nggih. setelah ini ya. Nanti kan ini kan rutin ya, Bu, ya, Bu Asma ya. Nggih. Ya, tapi menurut saya memang ini penting dulu bagaimana menghitung net profit, laba rugi, kemudian target. Karena membuat pembukuan itu adalah akibat daripada penjualan kita. Kalau Ibu nggak pernah ngomset, nggak pernah jual, bagaimana kita mau membuat pembukuan? Kan begitu, Bu. Yang ditulis hanya kulaan aja gitu. Nggak bisa juga, nggak jalan juga. Makanya pertama yang penting kita sampaikan adalah bagaimana membuat target sehingga kemudian usaha kita bisa berkembang, bisa maju. Karena kita tahu berarti sebulan ini harus sekian loh, harus kita jual begitu. Ya, ya Bu ya, Bu Asma ya. Baik, ada lagi nggak? Coba ditengok Bu, ada nggak di chat ya Bu? Siapa Bu? Masih dari Mbak Titi, ada pertanyaan lagi, Pak. Coba dibaca Bu. Pak, untuk menghitung labanya bagaimana, Pak? Jika masih menjadi stok barang, apa laba tiap stage atau bagaimana? Soalnya selama ini saya cuma menghitung omset pemasukan bulanan aja, targetnya berapa. Tidak pernah menghitung laba tiap stage. Nah, iya. Iya. Nah itu dia makanya kan berarti benar yang saya duga begitu. Banyak hanya nyetok gitu ya, kemudian jual gitu. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara pertama, saya ulangi lagi, tentukan dulu harga pokok penjualannya. Karena Bu Titi pasti kan selain kulaan, harga kulaan tadi yang dari pabrik kan ada misalnya ongkos kirim, ya enggak Mbak Titi ya? Tutup ya. Kemudian ya, ada lagi juga. Terus mungkin harus packing keluar uang. Iya, packing bahkan mungkin Bu Titi setiap jual, kemudian setiap jual harus bungkusnya aja itu ada uangnya loh. Berarti itu harus dimasukkan di harga pokok penjualan. Begitu ya, itu harus begitu, harus dimasukkan sehingga nanti clear berapa sih keuntungannya. Nanti setelah ini akan saya lanjutkan untuk bagaimana menentukan harga pokok target penjualan itu. Tadi untuk menentukan harga pokok penjualan sudah ada itu, ya. Saya kira sudah paham. Tapi kalau ada yang belum paham silakan bertanya sebelum dilanjutkan. Karena harga pokok penjualan kalau belum ketemu, belum clear, harga jual yang belum clear, biaya operasionalnya nggak clear, Ibu belum bisa mengidentifikasi biaya-biaya yang keluar secara rutin tiap bulannya, itu nggak bisa menghitung target nanti. Bahkan tidak bisa menargetkan berapa sih Ibu harus untung. Gitu. Ya silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya tunggu sampai besok pagi. Ayo silakan. Mbak silakan ya. Ini kayaknya masih muda-muda ya pesertanya. Saya panggil Mbak apa Ibu ya? Mbak aja. Iya Mbak, silakan Mbak. Silakan, ada Mbak Davi, semua juga Davi ya ini. Ada Bu Nisa, ada yang namanya Mbak iPhone, ada Mbak Oppo ya kan? Karena namanya belum diganti. Oke, ini ada pertanyaan, ini menarik ini, walaupun di luar apa yang saya sampaikan. Reseller dari Pamekasan, oke. Iya. Ini Mbak reseller ya namanya ya, saya nggak tahu namanya. Kalau kendala saya di pemasaran, bagaimana cara marketing yang baik sehingga target penjualan besar? Yang baik sehingga target penjualan besar, jadi laba bisa besar. Hingga target penjualan besar, jadi laba bisa besar. Terima kasih. Nah, di pemasaran Ibu punya tim nggak? Atau dipasarkan sendiri? Nah, itu pertanyaan pertama. Kedua, Ibu sudah membuat target nggak? Apakah nggak target? Itu pertanyaan kedua. Kalau itu bisa dijawab, saya bisa menjawab dengan baik. Ya, gitu. Karena begini, kalau Ibu, misalnya asumsi saya, Ibu sudah punya target, ingin laba berapa, karena ini Ibu belum jelas.
Hanya begini aja, kalau penjualan besar, kan laba besar, iya, tapi Ibu pernah nggak nentukan sebulan tuh ingin laba berapa? Itu yang penting. Karena mimpi, cita-cita, harapan itu harus definitif, harus benar-benar terukur. Ya kan? Aku ingin banyak uang. Misalnya Ibu Nisfu, saya tanya, benar nggak ada Ibu Nisfu? Nggak ada? Iya, sebentar. Iya, ada itu. Nah, kan? Saya tanya misalnya, Ibu ingin kaya? Iya. Kaya itu apa? Banyak uang. Nah, saya tanya, banyak uang itu berapa? Nah, itu yang harus ditetapkan. Karena masing-masing orang itu beda. Kalau kita belum mampu menetapkan bulan ini saya harus punya uang berapa, maka akan susah mencapai target. Percayalah. Karena kita nggak benar-benar nggak benar-benar tahu. Sehingga kalau nggak benar-benar tahu apa yang kita inginkan, berapa rupiah sih, apakah 10 juta per bulan, atau 15 juta per bulan, itu biasanya targetnya tidak serius kita kejar. Kenapa nggak tahu? Apalagi kalau kita nggak tahu bahwa misalnya kalau sebulan minimal BEP-nya ya, minimal balik modalnya katakanlah 100 basis, Ibu juga nggak tahu, maka Ibu tidak mencapai 100 basis pun Ibu tetap senyum, padahal itu rugi, Ibu. Jadi nanti saya ajarkan berapa minimal Mbak reseller itu harus jual agar tidak rugi. Karena kalau nggak, misalnya kalau minimal itu ketemu misalnya 100 basis. Nah, kalau bulan tersebut Ibu hanya 50 basis, berarti pasti rugi 50 basisnya. Karena kekurang dari 50 basis. Tapi nanti ada hitungannya sendiri. Padahal targetnya itu 100 basis. Belum ngejar labanya, sudah rugi gitu loh. Itu namanya BEP, break even point, yaitu titik impas. Kenapa begitu? Karena kita punya biaya-biaya operasional, tidak hanya sekedar biaya pembelian. Begitu ya, itu. Oke, nanti insya Allah pertanyaannya Bu reseller Pamekasan ini juga nanti akan terjawab dengan materi berikutnya ya. Oke, pasarkan sendiri. Kalau target belum, kalau target belum bagaimana? Ya pasti kendala. Kalau target belum kita tentukan, pasti terkendala di pemasaran. Percayalah. Mbak Tutut, kalau Mbak Tutut belum tahu targetnya, bagaimana cara memasarkan? Ya asal jual kan jadinya. Begitu. Oke. Kemudian dari Cik Nis ini dari Malaysia, ya. Cik, ya. Nggak tahu mana. Oh, Sidoarjo ya. Oh iya. Ya, itu ada dari Mbak Nisa yang bilang kadang malah jadi tertekan Pak kalau nggak nyampe target yang ditentukan sendiri. Mungkin dalam menentukan target itu bisa juga ya Pak Alim, kalau misalkan kita juga menyesuaikan sama maksudnya kemampuan diri kita, itu juga perlu kan? Oh iya, jadi begini. Misalkan maksudnya nggak terlampau tinggi gitu ya target yang mau kita capai. Ya, begini loh. Sebelum saya jawab pertanyaannya dari Cik Nis ya dari Sidoarjo, Ya. saya kasih pengertian begini. Tolong diperhatikan omongan saya. Misalnya, Mbak Tutut target minimal yang harus dijual oleh Mbak Tutut katakanlah 10 pieces per hari misalnya, atau per bulan lah gitu aja. 10 pieces per bulan harus terjual. Kalau nggak 10 pieces pasti rugi. Ya kan, karena Mbak Tutut harus nanggung biaya tadi, biaya operasional, biaya telepon, biaya HP, biaya internet, ya enggak? Iya. Biaya las kresek untuk bungkus macam-macam ya. Katakanlah minimalnya 10.000. Kalau nggak 10 unit, kalau nggak 10 unit pasti rugi. Oke. Itu yang pertama. Artinya titik infasnya 10 piece. Oke. Yang kedua, Mbak Tutut ingin untung dalam 1 bulan itu 5 juta. Nah, 5 juta itu
jumlah unitnya adalah 100 pieces. Ya, harus jual 100 pieces. Oke, pertama tadi berapa? 10 pieces, itu nggak untung, nggak rugi ya. Tapi kalau nggak tercapai 10 pieces, rugi. Paham ya? Paham? Clear? Yang kedua, Mbak Tutut punya target ingin untung 5 juta per bulan, maka dia harus jual berapa? 100, 50 aja, kebanyakan dari 10 ke 100, 50 pieces. Kalau Mbak Tutut bisa jual 50 pieces, maka dia untung berapa? Berapa? 5 juta, gitu kan? Ibaratnya begitu, 5 juta. Itu yang kedua. Nah, sekarang saya tanya, ya, mau cari yang 5 juta dengan konsekuensi harus jual 50 pieces atau hanya jual 10 pieces kita nggak untung. Mau tanya mana? 5 juta itu kan target. Target kan nggak wajib, katakanlah begitu ya. Saya enaknya lah jualan ya. Jualan. Oke. Mau milih yang target, apa yang 10 pieces aja nggak untung. Terus apa gunanya kalau nggak untung kalau jualan? Kan begitu. Kan nanti kebeban kalau pakai target. Ya udah kalau gitu nggak usah jualan. Kalau nggak jualan berarti minimal 10 itu Anda nggak rugi. Minimal Anda nggak rugi aja. Berarti Anda kerja bakti membantu Davi, ya kan? Iya. Atau lebih parah lagi, ya udah terserah, saya nggak bangun, nggak jualan, terserah. Bahkan lebih kurang dari 10 pieces juga nggak masalah. Berarti jelas Anda rugi. Terus untuk apa Anda berusaha? Jadi buat target itu justru membangun mimpi, bukan mengendorkan nyali. Oh ternyata terbebani. Enggak, justru dengan 5 juta ini, oh aku bisa ngangsur, aku bisa membantu ibu, bisa nyekolahkan anak. Oke, kalau membantu ibu sudah, anak sudah. Apakah kita nggak bisa uang itu untuk membantu tetangga kita, orang yang membutuhkan, anak yatim, pondok pesantren? Kan begitu, justru harus begitu. Kita harus banyak uang, harus kaya kalau bisa dengan hasil jualan itu. Itulah pentingnya target. Ya, karena orang pengusaha, orang pedang itu pasti punya mimpi kan. Mimpi pertama paling apa ya? Punya banyak uang. Dengan punya banyak uang bisa membantu. Membantu siapa? Mau membantu suami, membantu keluarga, atau membantu keluarga kita. Kalau sudah beres, membantu orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Begitu. Jadi ini mindset, tentang mindset ya. Jadi justru dengan ada target, kita gampang evaluasi. Oh kenapa nggak capek ya? Target saya 100, ini hanya dapat 70. Kenapa tidak capek? Sehingga tidak capek itu bisa kita evaluasi. Kenapa ya? Apakah mungkin online-nya kurang postingannya? Atau mungkin copywriting-nya, cara nulisnya salah, gitu kan? Atau jamnya salah? Atau fotonya salah? Atau apanya yang salah? Kan begitu kan? Gitu. Saya kira itu ya. Itu pertanyaan dari Mbak Nisa. ya, tadi ya, yang itu tadi lah ya, dari Malaysia ya. Kemudian berikutnya dari Ada lagi dari Mbak Nisfu. Mbak Nesu. Biaya reward itu bonus ya atau apa? Iya, bonus Mbak. Ya, bonus masuk kemana? Nah, reward itu masukkan di apa tadi? Kalau rewardnya itu tetap bisa masuk di biaya operasional, Bu ya. Gitu. Tapi kalau biaya rewardnya itu dibebankan per pieces, maka masukkan di biaya perolehan harga pokok pembelian. Nanti masuk berarti harga pokok penjualan ya Bu ya. Gitu, karena per pieces. Tapi kalau tetap per bulan saya mau kasih bonus berapa, masukkan di biaya operasional. Paham ya? Itu yang pertama. Dua, waktu yang efisien yang kita input, waktu yang efisien kita input data keuangan. Kalau bisa di pagi hari untuk nginput data yang kemarin atau malam hari setelah kita tutup jualan, ya gitu. Jangan pas siang-siang ya sibuk ya. Kalau bisa pagi sekalian atau sore sekalian ketika kita tutup buku, gitu kan. Tapi kalau kita tutupnya 24 jam kadang-kadang nggak bisa, harus tidur dulu, ya besok pagi sebelum buka lapak itu kita input supaya sudah ada laporan. Begitu ya Bu ya.
Oke, lain kali setelah ini mungkin kalau ada waktu lagi kita agendakan untuk laporan keuangan ya. Kemudian bantu list yang efisien tabel keuangan. Bisa bantu list apalagi banyak temen yang nyabang banyak brand. Oke ya, nanti ini kalau materinya bukan ini ya Bu, nanti mudah-mudahan oleh Davi ya diagendakan lagi. Mungkin minggu depan atau mungkin tahun depan ya, kalau alamnya. Ya, nanti kita berikan yang simple seperti apa biar enak. Saya kira itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu ada Mbak Novi kayak ini. Cara untuk mencapai target bagaimana Pak? Nah, ya ini nanti yang kita bahas ya. Nanti tunggu ya materinya. Oke, rewardnya hitungnya persen Pak. Persen dari omset ya. Berarti ya, oke. Kalau dari omset berarti masukkan di biaya ya, di biaya. Harus setiap hari atau bisa per bulan. Harus setiap hari atau bisa per bulan. Apanya tadi ya? Harus setiap hari per bulan ya. Oke, nah, supaya jelas mungkin bisa dihidupkan mic-nya aja ya. Gitu. Biar nggak nerka-nerka. Oke, atau mungkin saya lanjut dulu ya materinya biar nanti pertanyaan lebih bisa nyambung ya. Oke Pak. Oke. Saya lanjut dulu. Oke, ternyata buahnya nanya juga ya. Oke. Jadi begini tadi ya. Jadi penjualan, kemudian ada pokok penjualan dikeluarkan itu namanya laba kotor ya. Baru nanti ada biaya penjualan, biaya operasional itu ada biaya usaha dan biaya administrasi dan umum. Gitu ya. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini namanya break even point itu yang saya bilang tadi Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan bahwa kita harus tahu berapa sih minimal kita harus jual, berapa pieces atau berapa omset yang harus kita jual supaya nggak rugi. Itu penting dulu. Yang penting nggak rugi itu dulu yang penting gitu kan. Betul nggak? Gitu. Baru kalau sudah nggak rugi maka nanti ada keuntungan namanya kan gitu. Oke. BEP itu adalah suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Ya, penghasilan dinilai menggunakan total biaya. Nah, itu ya dalam kurung. Nah, BEP dapat diartikan suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, itu ya. Nah, jika kita mempunyai suatu produk, maka dengan BEP kita akan tahu berapa volume atau jumlah unit produk yang mesti terjual. Agar apa? Agar tidak rugi. Yang kedua, agar tercapai target laba yang kita diinginkan. Asal kita punya target untung loh ya, nggak kayak tadi saya nggak punya target mau untung berapa kecuali itu ya. Jadi yang kedua itu kita harus tentukan dulu ingin berapa sih sebulan profitnya, laba keuntungan bersihnya gitu. Itu yang penting itu. Jadi saya sarankan setelah ini Bapak Ibu sekalian, selain jualan-jualan juga harus sudah menentukan berapa sih misalnya Mbak Nisfu berapa bulan ini saya ingin punya untung bersih. Ya, Mbak Tutut, Mbak Asma, ada Mbak Siti dan lainnya berapa itu harus sudah dibuat. Wah, nggak bisa menentukan laba ya. Ya, kalau menentukan laba itu gampang. Hitung aja dari kebutuhan rutin sehari-hari dalam satu bulan itu berapa perlu uang. Kan nggak mungkin kita kebutuhan rumah tangga kita misalnya atau kebutuhan sehari-hari kita itu kita ambilkan dari modalnya jualan kan nanti habis itu jualan stoknya kan. Maka harus dibudgetkan, harus dianggarkan berapa harus untung. Ya, makanya keuntungan bersih itu biasanya apa? Diambil dari berapa kebutuhan dalam satu bulan untuk kebutuhan rutin, biaya rumah tangga, biaya listrik, air, belanja, makan dan lainnya, kemudian sekolahnya anak-anak, asuransi,
kemudian angsuran, itu semua ditambah, plus saving, ingin nabung berapa sebulan, itu ditambahkan, supaya apa? Kita bisa menentukan target laba dari bisnis kita. Itu dulu yang penting. Gitu. Yang ketiga, berapa omset yang harus dicapai kemudian. Nah, kalau sudah tahu BEP-nya, oke, saya lanjutkan. Kegunaan analisa BEP adalah strategi untuk mengetahui ya jumlah minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ya, kalau tadi misalnya kalau Mbak Tutut harus jual 10, itu minimal ya 10 itu harus bertahan. Kalau enggak ya rugi gitu. Boro-boro untung ya, malah itu rugi nanti gitu. Kemudian yang kedua, jumlah penjualan minimum itu berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat. Kalau kita sebagai reseller berarti jumlah kulaan yang harus diambil tiap bulan, begitu. Ya, jumlah minimum itu minimal itu. Ya. Kemudian yang ketiga, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk meraih laba yang telah direncanakan. Nah kan, misalnya tadi Mbak Asma ingin untung 50 juta sebulan, ya, maka jumlah penjualannya berapa yang harus dicapai? Ya, berarti ternyata harus 1000 pieces ya untuk untung 50 juta per bulan ya. Padahal selama ini sebelum tahu target saya hanya jual rata-rata 500 pieces. Ya berarti harus naikkan omset. Berarti kulaannya harus ditambah kan begitu kan? Ya order lagi ke Davi kan begitu, dan siapkan marketingnya begitu. Karena apa? Kita sudah tahu keinginan kita berapa yang harus dicapai. Karena kita sudah tahu laba berapa yang harus saya bawa pulang, kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Begitu. Oke, lanjut. Oke. Keempat, kita tahu jumlah tingkat produksi harus ditetapkan ini kalau kita produksi sendiri ya. Berarti kalau kita reseller atau distributor berapa yang harus kita beli, berapa yang harus kita stok ya dari pabrik kita. Kemudian kelima, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil. Nah, jadi begini, kalau target kita itu adalah 1000 pieces ya, maka minimal stok kita adalah 1000 pieces. Betul nggak? Ya nggak mungkin kita jual 1000 kalau stok kita kurang dari 1000. Maka kadang-kadang justru malah stok kita harus lebih banyak daripada yang kita jual. Sehingga customer kita bisa milih. Kan begitu. Yang keenam, menganalisis perubahan harga jual dan harga pokok terhadap besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Silakan Mbak Selvi Pamekasan. Raise hand, silakan. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ini Sumeneb ya, tadi Pamekasan. Siapa ya? Ada yang Sumeneb, ada yang Pamekasan ya. Siapa yang tanya tadi, silakan. Yang raise hand tadi. Apa salah pencet ya? Silakan Bu Siti ya, atau siapa tadi ya? Bu Siti ada pertanyaan juga Pak di itu. Oh iya, Di call. misalnya kayak reseller kan nggak stok barang gitu Pak. Terus perhitungannya itu seperti apa gitu? Mohon. Oke, kalau reseller nggak nyetok barang, ya berarti berarti dihitung harga belinya dari apa ya? Resellernya dari mana? Dari distributor atau dari pabrik itu Bu? Dari agen. Dari agen Bu, itu harga pokoknya adalah harga agen plus biaya-biaya yang Ibu keluarkan berkaitan dengan penjualan itu. Tapi kalau Ibu nggak nyetok, ngirimnya juga dari agen, berarti clear ya Bu ya. Jadi harga pokok penjualan adalah harga agen ya Bu ya. Begitu. Iya. Tapi untuk menghitung BEP dan target, Ibu juga harus menghitung dulu biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan operasional Ibu. Ibu walaupun nggak nyetok, tapi Ibu kan ada aktivitas marketing, ada biaya pulsa, betul nggak? Ada biaya apakah gitu kan? Transportasi atau apalah ketika ke sana kemari gitu kan? Atau biaya internet macam-macam. Lah itu Ibu sebulan berapa? Ya itu aja nanti ya.
caranya. Oh iya. Berarti nggak ada target barang yang masuk kan Pak ya? Nggak usah. Enggak, tapi ibu perhitungannya harus nggak. melihat target barang yang dijual. Misalnya gini, Ibu Siti ingin untung 10 juta per bulan. Nah, berarti ibu harus punya target berapa yang harus dijual dalam apa 1 bulan, berapa pieces gitu. Ketika ibu punya ada biaya operasional bulanan, ya operasional bulanan misalnya ibu 1 juta, berarti kan ketemu juga berapa yang harus dijual. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi dari Bu Ratna ya, langsung saya baca aja Bu Ratna Purnama ya. Ya, pas ini hari ini juga masih bulan purnama ini. Pak, minta tolong ya. Diajarkan cara pencatatan penjualan kita yang efisien kayak gimana? Model pencatatan gimana? Ibu pakai Excel aja ya. Pakai Excel itu sudah. Ibu ada laptop enggak ya? Ada, Pak. Ada ya. Nah, itu di Excel aja ya. Nanti setiap ada penjualan ya, itu dikasih tanggal. Kemudian kolom kanannya itu adalah penjualan kemana gitu kan. Terus berapa pieces, harga jualnya berapa. Ya, nanti sebelah kanan lagi modalnya berapa. Kan ketemu sudah. Itu ya. Kemudian kalau boleh silakan. Dan yang penting adalah Bu, penjualan kemana itu kalau bisa ditulis siapa yang beli plus nomor WA-nya. Supaya apa? Bisa di follow up. Ini berkaitan dengan nanti materi berikutnya nanti. Tentang marketing, tentang bagaimana menjual lebih banyak, bagaimana apa namanya follow up customer dan lain-lain. Supaya repeat order. Karena ini berkaitan dengan database ya. Jadi dari sekarang saya wanti-wanti ya ke ibu-ibu. Kalau setiap laku harus dicatat siapa namanya, dan nomor WA-nya, ya itu. Ya, itu penting sekali. Nanti kita ajarkan bagaimana cara follow up, ya, lewat WA dan lain-lainnya. Begitu ya. Tapi itu harus dicatat dulu ya. Ya gitu. Formnya bisa Bu, formnya itu banyak ya. Formnya itu nanti bisa dibuat sendiri. Nah, yang saya sampaikan di laptop kan form ya. Nanti contoh-contohnya kita buat ya. Tapi hari ini saya fokusnya ke hitung target dulu clear. Artinya kalau Ibu sudah bisa, mungkin disimak dulu ya. Nanti berikutnya saya harapkan Davi membuat pertemuan berikutnya bagaimana cara mencatat penjualan, bagaimana menghitung melaporkan penjualan, bagaimana mencatat pembukuan. Nanti saya kira berikutnya ya gitu. Biar fokus ya. Nanti khawatirnya ada yang nggak bisa ngitung, ada yang sudah bisa, nanti bingung ya gitu. Jadi mulai ini dulu. Baik, itu ada lagi? Saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita lagi masuk ke BEP. Tolong diperhatikan ya. Tapi kalau sudah bisa, oke, itu sangat bagus. Tinggal nyari target untung berapa dan berapa yang harus kita jual ya. Jadi pertama kita harus tahu biaya tetap ya atau biaya operasional bulanan ya yang rutin ya. Kompeten ini merupakan biaya yang tetap fixed cost ya atau konstan meskipun perusahaan tidak produksi. Misalnya begini. Misalnya, Bu Fitria tetap akan membayar iuran WiFi misalnya per bulan 350.000. Walaupun misalnya Bu Fitria nggak jualan. Walaupun Bu Fitria nggak laku barangnya. Ya nggak? Itu namanya fixed cost, biaya operasional tetap. Gitu. Ya. Apalagi kalau kemudian Bu Fitria punya karyawan admin yang tiap bulan harus dibayar untuk membantu penjualan, membantu packing dan lain-lainnya. Apalagi begitu, itu juga namanya biaya tetap. Itu harus diketahui. Pasti ada, apakah biaya pulsa, biaya apa gitu ya. Ya, contohnya bisa macam-macam. Nanti silakan ditulis kalau bisa. Kalau sekarang ada pulpen atau apa, ditulis diri apa kira-kira biaya-biaya yang ada ya selama ini gitu, biaya alat tulis, biaya buku, biaya nota. Ibu jualan pakai nota nggak? Kalau nggak pakai nota berarti nggak keluar biaya nota, ya. Perlu kwitansi nggak? Kalau nggak ada kwitansi nggak usah perlu biaya kwitansi. Tapi minimal paling ibu beli pulsa kan, pulsa itu biaya masukkan. Ya kalau misalnya seminggu 100.000 berarti sebulan berapa? Berarti kan sekitar 400.000 kan begitu. Itu masukkan biaya fixed cost. Apakah nggak ada biaya lagi? Ya nggak usah dipaksa. Kalau memang nggak ada biaya, ya udah nggak ada biaya. Berarti sebulan itu ada fixed cost 500.000 kan begitu. Begitu. Oke. Kemudian yang tadi saya tekan lagi, selain biaya itu, biaya pulsa,
ibu harus mencantumkan biaya gaji untuk diri sendiri. Kalau itu dikerjakan sendiri, Mbak Fitri, atau Mbak Fitria, atau Mbak Ratna, atau Mbak Siti, silakan nulis sakarepe. Mau dibayar sebulan itu 1 juta, bayar 5 juta, 10 juta, saenake, kan perusahaannya sendiri. Dong, kerja sama orang aja dibayar, masa kerja sendiri nggak dibayar? Kan begitu. Inilah yang menjadi kesalahan secara umum. Karena kita tidak menulis gaji untuk kita, dikirain usaha kita sehat-sehat saja. Padahal kalau dikurangi gaji, waduh mepet ini untungnya, atau hampir rugi. Yang real adalah ketika biaya-biaya itu secara nyata, secara real, kita tulis. Masalahnya kan kita jarang menulis. Buat fixed cost dulu, pertama. Nanti kita praktekkannya. Kedua, variable cost. Variable cost adalah biaya variabel, ya, yaitu komponen biaya yang berubah ketika setiap unitnya berubah. Misalnya, biaya packing, biaya tas misalnya, tas pembelian, ya, tas belanja itu misalnya kita kasihkan tas kertas itu misalnya, harganya 1.000. Kalau laku 1 berarti 1.000 kan Bu? Kalau lakunya 1.000 berarti kan 1 juta. Itu juga harus dibuat. Itu juga harus dihitung. Begitu ya. Dan biaya ini sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jadi kadang-kadang inilah yang jarang kita perhatikan. Sama dengan kalau orang jualan cilok ya Bu ya, misalnya ini kuliner ya, mungkin contohnya nggak cocok tapi nggak apa, biar mudah aja. Jualan cilok, ternyata selain ciloknya, ibu juga ngasih saus. Nah kan ada biaya sausnya berapa? Selain ada saus, ibu ngasih misalnya apa? Sendok, nah sendok plastik. Nah, sendok plastik kan harga per pieces juga ada juga kan, itu masuk variabel. Kalau orang bungkus ya dikasih kresek lagi, kreseknya per pieces berapa? Itulah namanya variable cost. Begitu ya. Oke. Lanjut. Kemudian ada namanya selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Ini khusus untuk produksi ya. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini grafiknya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau fixed cost itu di warna apa namanya? Merah ya. Merah itu fixed cost. Biayanya tetap. Mau banyak, mau laku, mau nggak laku, mau laku sebanyak-banyaknya, mau laku sedikit-sedikitnya, tetap aja biayanya sama. Tetap hanya mendatar ini. Dari kiri ke kanan itu mendatar. Set gitu. Lurus dia. Tetap biayanya di sini tetap. Kalau 100 ya 100, kalau 1.000 1.000, kalau 500.000 500.000 ya. Tetap walaupun nggak banyak. Kayak misalnya, ibu sewa toko, ibu mau tinggal liburan ke kampung, nggak buka sebulan, nggak jualan sebulan, tetap aja harus bayar kan, sewa itu kan, gitu. Itu namanya fixed cost. Nah, kalau variable cost itu semakin banyak terjual, semakin banyak biayanya. Itu namanya variable cost, proporsional dia mengikuti penjualan. Tapi kalau nggak jual, nggak ada biaya. Kalau nggak ada penjualan, nggak ada biaya. Oke, ini ya. Nah, di warna lingkaran hitam ini namanya big event point-nya. Ya, ini titik impasnya di sini. Ya, ini kalau di bawahnya titik impas itu pasti Anda rugi, loss area. Kalau di atas titik impas ini namanya profit area. Itu untung itu di sana. Ya, namanya harus tahu BEP-nya dulu supaya kita sudah mulai waspada. Bu Fitria ini misalnya jualan minimal berapa ya? Itu dianggap aman gitu ya, berarti di bawahnya pasti nggak aman, di atasnya itu pasti aman, kan enak gitu kan, gitu. Jadi kapan saatnya kita senyum dan saatnya kapan kita tidak bisa senyum, begitu nah. Gitu. Nah itu kan, ini jangan dulu, ini saya belum target untuk BEP, apalagi untung, nah kan bisa ngomong gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, kita senyum aja, padahal tiap bulan uang kita hilang ya karena rugi. Gitu. Bukan hilang kecurian barang, tapi biaya-biaya pulsa misalnya, biaya kota,
termasuk gajinya sendiri nggak dibayar, itu juga kan hilang sebetulnya kan. Gitu. Padahal harus kita bisa saving itu untuk gaji sendiri, ya. Karena catatan antara usaha sama untuk pribadi itu harus kita pisah, itu kan. Dan gaji itu bagian daripada pribadi yang harus dibayarkan tiap bulan. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya adalah total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel atau harga pokok penjualan. Jadi biaya variabel per unit itu bisa disebut dengan biaya variabel. Gitu. Contoh, ada contohnya ya. Harga jual itu 120.000 kan tadi. Biaya tetapnya berapa? Tadi yang contoh di awal ini 3,5 juta, ya kan, biaya usaha sama biaya admin ya per bulannya. Untuk harga jual per unitnya 120.000, harga pokok penjualan variabelnya atau harga pokok penjualan atau biaya variabelnya 90.000 tadi. 90.000 dari mana? Harga jual dikurangi diskon, ditambah biaya kirim dengan biaya label, packaging, ya enggak? Sama souvenir tadi loh kan 90.000. Maka cara hitungnya adalah biaya tetapnya dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Biaya tetapnya berapa? 3,5 juta ditaruh di atas. Oke, kemudian 120 dikurangi 90. Maka BEP-nya 3,5 juta dikurangi dibagi 30, 117 unit, Bu. Artinya Ibu kalau misalnya ini ternyata BEP-nya Bu Fitria misalnya, maka 117 ini minimal Bu Fitria. Kalau Ibu jual kurang dari 117 pasti rugi gitu loh. Karena kalau kita bisa jual 117 itu nggak untung nggak rugi. Berarti kalau kurang pasti rugi, kalau di atasnya berarti untung. Nah, kalau sudah begini ini bikin was-was apa bikin waspada. Antara was-was dan waspada itu kan beda tipis. Tapi kalau waspada itu bisa positif, tapi kalau negatif itu nggak ngerti kalau rugi, kan begitu. Soalnya kenapa kok bisa begitu, Pak? Kenapa saya harus buat BEP? Karena Ibu ada biaya tetap 3,5 juta gitu loh. 3,5 juta dari mana? Tadi saya kasih contoh kan, ada biaya apa? Biaya listrik, biaya gaji admin, ya enggak? Biaya sewa toko per bulan, apalagi biaya wifi, itu contohnya. Nah, makanya caranya pertama adalah identifikasi, catat dulu apa saja biaya-biaya rutin yang ada, Bu. Supaya nanti nggak salah ngitung, kita nggak tahu BEP. Nah, simple kan kayak begini aja, sangat simple. Ya. Oke, berikutnya adalah ini dari segi unit. Kalau dari segi omset berarti 117 kali 120.000, harga jual 120, berarti dengan omset 10.500.000 per bulan, ya, baru Anda tidak rugi. Berarti kalau omsetnya di bawah 10 juta, berarti Anda rugi. Kan begitu? Oke. Ada yang bertanya? Sebelum lanjut menghitung laba. Pak mau tanya, Silakan Bu Fitria. begini, kan kita untuk istilahnya kita aman kita harus menjual 117 unit gitu kan ya Pak ya. Misalnya kan kita di Davi ini kayak agen itu harus ada target tiap bulannya itu berapa kalau nggak salah 5 juta gitu Pak. Yes. Nah, sedangkan kita misalnya saya ini minim banget di modal gitu ya Pak ya. Nah, saat di 117 itu sudah saya pikirkan matang-matang. Kalau saya menjualnya itu di bawah 117 unit, maka saya rugi. Yes. Kalau di atas, maka kita untung gitu ya Pak ya. Yes. Nah, tapi masalahnya misalnya kita nyari targetnya yang misalnya ecer. Kalau ecer, kita itu bisa mendapatkan untung lah Pak, lebih dari 170 unit lah intinya. Yeah. Lebih dari situ. Nah, tapi kita kan kadang kalau ecer itu kita jarang buat ngeluarin barang. Kita bisanya itu menjualnya ke kayak sesama agen. Kalau sesama agen, kita omsetnya itu lebih rendah daripada yang kalau ke ecer gitu Pak. Yeah. Nah, agar menyiasati
istilahnya modal saya itu bisa berputar, jadi saya itu menjualnya banyak ke sesama agen gitu-gitu, Pak. Ya, apa namanya? Nanti ya itu, Pak. Untungnya itu sedikit banget, minim banget. Gimana cara menyiasatinya biar intinya kita bisa anu lah, Pak. Bisa tidak minim banget gitu Ya, untungnya. oke. Jadi memang harus ditentukan dulu, Bu. Nanti harus dibuat beberapa versi ya. Kalau jual ke agen berapa untungnya kan ketahuan, harga jualnya kan ketahuan, kemudian harga resellernya atau harga agennya kan beda kan. Kalau Iya, tak Pak. ini kan 30.000, ya kan? Oke. Nanti kalau untuk sama agen mungkin nggak 30.000, nanti ketemunya berbeda, Bu. Kalau Oke. versi eceran mungkin 117. Kalau versi ini kan bisa beda kan. Nah, Oke. nanti ada dua opsi kan gitu kan. Gitu. Tapi yang penting adalah Ibu sudah tahu 117 itu kalau versi eceran gitu kan, katakanlah begitu. Nanti ya versi apa namanya? Versi agen juga akan berbeda. Mungkin lebih banyak ini, Bu. Karena Oke. untung Ibu kan nggak 30.000 lagi, mungkin untung hanya 10.000. Bisa Oke. jadi ini sampai 250. Oke. Hanya yang saya tekankan boleh Bu dua-duanya, tapi Ibu harus konsisten mengejar target itu, Bu. Gitu. Karena pasti Ibu kalau nggak lebih dari itu pasti rugi gitu loh. Masalahnya gitu. Ya, untung belum pasti ya, pasti rugi, tapi pasti rugi gitu. Kalau kurang daripada ini gitu. Karena Ibu coba ya disimulasikan gitu ya. Pasti rugi gitu. Kalau disimulasikan gitu. Ya, misalnya ya, ini kali ini aja sudah berapa sekian ya, belum habis 3,5 juta gitu kan, gitu. Nah, makanya kalau sudah tahu begini, bisa ada namanya menghitung BEP target itu multi produk kan Bu. Misalnya produk sekian dengan harga ini, produk yang lain dengan harga yang berbeda, itu bisa nanti akan ketemu berapa, gitu kan? Hanya Ibu harus sudah putuskan ya berapa persen target untuk agen, berapa persen target untuk eceran. Nanti ketemu dan itu Ibu kejar. Maksud saya adalah dengan tahu begini Ibu Fitria sudah fokus kira-kira bagaimana cara menjualnya gitu. Karena apa? Masalah target Ibu sudah clear gitu. Sudah ketahuan gitu loh Bu. Ya, coba kalau nggak ketahuan, mohon maaf kadang-kadang kan seenaknya, yang nggak apa-apa lah mau agen mau, yang penting aku bisa muter bisa jual. Muter itu belum tentu untung loh Bu. Benar, Tapi Pak. kalau tercapai unit penjualan, itu sudah tahu mau untung apa rugi. Jadi Ibu belum tutup bulan aja sudah merasa, ini aku nanti mau untung apa rugi. Begitu loh Bu. Asal benar-benar ya biaya fixed cost-nya didata ya Bu ya, dibuat ya tadi ya. Biaya rutinnya termasuk untuk biaya operasional sendiri Bu. Ibu capek-capek minimal itu bisa saving untuk gaji sendiri lah gitu. Gitu Bu ya. Gitu. Jadi untuk urusan perusahaan ya nanti masuk ke modal yang diputar perusahaan untuk kulaan lagi, Ibu harus punya disisihkan gitu kan. Ya. Nanti masalah misalnya nggak diambil gajinya, nggak masalah, tapi tetap nanti dicatat ya di dalam pembukuan ya. Begitu. Berarti nanti perusahaan ada hutang itu, hutang kepada anggaplah karyawan dan tanda kutip ownernya, gitu. Ya. Karena begitu, kalau kita nggak masukkan gaji itu biasanya kita dianggap ringan, dianggap enteng gitu. Jadi kadang-kadang seenaknya ya, karena nggak ada tanggungan kok aku mau jual nggak jual ya terserah. Nah itu jelek Bu nanti. Ya, saya kira itu ya Bu Fitri. Ada lagi? Berarti itu ya Pak, setiap kita ngambil, kan kita kadang nyabar gitu-gitu, nyari barang di sesama agen, itu diskonnya itu beda sama pas ngambil di distributor sendiri gitu Pak. Kalau di distributor sendiri kita diskonnya 30%, sama seperti kita ngambilnya di pusat gitu Pak. Kalau di sesama agen kita bisa dapat diskon itu 25% atau bisa saja 22,5% gitu-gitu Pak. Jadi kita tiap kayak belanja gitu kita harus catat. Terus keluarnya apa namanya barang kita dibeli oleh siapa, kita harus catat tiap barang masuk dan keluar begitu Pak. Kalau bisa mengetahui BEP-nya 1 bulan itu gitu kan ya Pak. Iya, makanya Ibu nanti membuat perhitungan BEP yang model-model harga itu Bu. Begitu. Supaya Ibu tetap bisa ngontrol kan. Ini kan dijual ke reseller, ini jual agen. Berapa targetnya? Apalagi kalau Ibu sudah punya agen yang sudah punya nama by name by address,
kira-kira target bulan ini berapa saya jual ke dia dengan harga agen, ya kan? Sisanya harga reseller, kan ketahuan sudah targetnya berapa harus jual biar saya nutup ini 117 itu, kan gitu Bu. Gitu ya. Bisa jadi nanti ketemu untuk ke reseller mungkin dari sekian agen, misalnya Ibu punya 5 agen misalnya kan, ya itu mungkin bisa, kalau rata-rata penjualan sekian unit berarti mungkin bisa menyumbang 50 piece gitu kan. Nah sisanya nanti pakai harga eceran. Nah kan ketemu Bu nanti, berarti sisanya pakai harga eceran ya, untuk menutupi BEP itu gitu. Saya kira itu ya, paham Bu ya. Nanti mungkin kita bisa praktek dicoret-coret di Excel ya. Oke, menyambung Bu Asma dari Lombok. Berarti kita harus membuat BEP dengan perhitungan penjualan ke customer HR, reseller, dan member ya Pak. Oke ya, betul. Seperti yang saya sampaikan di Mbak Fitria tadi. Davi ini banyak model, iya. Nah, gini, pasti harganya beda, modelnya beda, harganya jual juga berbeda ya kan. Nah, itu ada cara menghitung untuk multi produk. Nah, gini aja. Nanti saya kasih cara menghitung BEP atau target. Ya, sudah ada rumusnya ya di Excel. Ibu nanti tinggal rubah aja. Ya, nanti saya kasih ke Mbak Tutut ya atau Davi. Halo? Ada yang tanya ya? Halo? Oke, saya ulangi ya. Tadi nanti saya kasih apa namanya? Perhitungan ya, perhitungan di Excel, nanti tinggal ngasihkan yang multi produk ya. Nanti saya kasih ke pusat, nanti tinggal minta aja nanti biar di-share oleh Mbak Tutut atau siapa ya. Oke, gitu ya Mbak Asma ya. Gitu. Memang harus Oke. Ada pertanyaan dari apa ya, nggak bisa dibaca nih namanya nih. 1 Ewa 4, aduh. Bagaimana cara memperluas ruang target di pasaran? Ruang target maksudnya gimana ya? Segmen apa meluas pasar atau targetnya tadi gitu kan? Menentukan target itu atau pasarnya gitu. Misalnya ya, kita targetnya 117 minimal, sedangkan segmen potensi pasar kita hanya 100, berarti kan kurang 17 ya. Otomatis kita harus luaskan pasar itu. Ya, kita luaskan pasar itu ya. Caranya bagaimana? Kalau Ibu, nah sekarang mainnya pakai apa? Kalau online kan gampang, Facebook ya, Instagram itu kan bisa kita ikut grup-grup ya, grup-grup di daerah mana. Kalau Ibu sudah penuh, sudah sesak misalnya di misalnya Ibu di Lamongan ya Ibu cari di Malang, di Jogja, di Bandung dan lain-lainnya. Itu kan bisa. Ini berkaitan dengan strategi ya, sebenarnya strategi pemasaran ya. Atau kalau Ibu bisa Facebook Ads ya, itu bisa target daerah mana yang selama ini belum ada agen Ibu atau usernya Ibu atau membernya Ibu gitu kan. Ya tinggal langsung ditembak aja mau di daerah mana. Ya, saya kira itu ya, gitu. Maksudnya masa pasar. Iya, saya kira itu ya, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, berikutnya adalah bagaimana menentukan BEP plus laba. Kalau tadi kan adalah menentukan berapa minimal kita harus jual supaya nggak rugi. Nah, yang ini adalah rumus bagaimana kalau kita target laba. Ibu punya usaha kan nggak hanya ingin kerja bakti kan ya Bu? Ingin usaha kan tidak hanya asal nggak rugi. Kalau asal nggak rugi ya nggak usah kerja. Nggak usah jualan, tapi kan ingin untung pasti kan, ingin punya simpanan tabungan maksudnya ya, bukan simpanan yang lain ini ya, ingin punya simpanan, punya uang, punya profit ya, pasti begitu. Maka ada caranya adalah ingin berapa untungnya, misalnya 10 juta, tulis 10 juta plus biaya tetap tadi, biaya operasional ditambahkan, misalnya tadi kan 3,5 juta, ingin 10 juta berarti berapa? Berarti 18,5 juta dibagi 90.000 kan gitu kan, baru ketemu, berarti kan tambah naik targetnya. Gitu ya caranya. Jadi simple kayak begitu. Nah, oke.
Gitu ya. Itu materi sangat simpel tapi prakteknya ini yang penting. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau bertanya? Kalau bisa langsung kita simulasikan. Oke, silakan. Halo, ada pertanyaan enggak ya? Bapak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak, bagaimana caranya kita untuk selalu konsisten memenuhi target? Karena kan begini, Pak, kita ini kan juga dibantu dengan reseller dan beberapa customer lainnya. Nah, sementara ya sebentar, Nak. Sementara keinginan customer itu berbeda-beda. Ada yang sebagian suka dan ada juga yang tidak suka dengan model hijab tersebut. Nah, sedangkan kita dituntut dengan target. Bagaimana caranya kita untuk memenuhi target itu, Pak? Jadi untuk dari segi promosi kita sudah melakukan berbagai cara, misalkan dengan dengan sosial media, kemudian melalui word of mouth, dari mulut ke mulut juga bisa. Nah, tapi ternyata sama Mama dulu, Nak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Nggak apa-apa, Bu, digendong aja putranya, nggak apa-apa. Iya, maaf Pak. Tapi Pak, tidak sedikit orang itu yang mengeluh bukan dalam artian soal harga atau model, bukan. Cuman keluhan mereka karena Davi kan selalu mengeluarkan model terbaru. Nah, mereka mengeluhnya itu harus selalu membeli gitu. Harus selalu membeli, sementara keuangan mereka yang mungkin terkendala gitu, Pak. Oh, iya. Gitu. Oke. Ya, ini sudah bagus ya, Bu Fitri ya. Dari Besuki. Banyak namanya Fitri ya. Ya, Fitri. Ya. Pak. Ya, ini bagus pertanyaannya ini ya. Ini juga menjadi evaluasi ya bagi Davi selama ini seperti apa ketika mau meluncurkan produk ya. Karena begini, memang namanya jualan pasti barang yang disukai atau barang yang dibutuhkan oleh customer. Betul. Value, kita bicara tentang value ya. Apa manfaat produk ini bagi mereka sehingga kemudian mereka membeli produk itu. Makanya kadang-kadang itu pembeli ini kan cari mana yang cocok, apa karena warnanya, apakah modelnya, apakah bahannya, macam-macam lah gitu kan. Gitu. Nah, maka si penjual pasti kan berpikir begini ya. Di sini kan ada teman-teman Davi ya. Pasti berpikir begini. Apa ya, model apa ya dari sekian model itu yang paling disukai, kan begitu? Betul, iya betul. Maka yang paling disukai itu mestinya menjadi bahan masukan bahwa itu bisa diproduksi lagi gitu. Terus ada dari sekian produk itu pasti ada yang kurang laku, kurang diminati kan? Ya, berarti kebijakan Davi seperti apa, kan gitu kan? Itu juga nanti harus ke sana supaya win-win solution ya, karena teman-teman nggak akan bisa jual juga kalau memang itu nggak disukai ya. Tapi tentu ini kan perlu riset ya. Artinya begini, misalnya Mbak Fitri nggak laku, ternyata ada 20 orang yang lain laku kok gitu. Ya. Kemudian begini Pak, persaingan bisnis itu kan ketat ya Pak, ketat sekali. Betul. Apalagi untuk dunia fashion gitu, terutama hijab. Nah, tidak sedikit hijab misalkan brand Davi itu ada hijab brand lainnya yang juga mengikuti gitu, baik itu dari segi model atau motif ya segala macam lah. Nah, kemudian tiba-tiba ada customer yang datang, kenapa kok harga Davi lebih mahal daripada ya. Kemudian saya jelaskan, ya jelas berbeda Bu, karena kalau Davi itu sudah brandnya sudah bagus. Kalau dari segi kualitas ya boleh dibandingkan begitu kan pasti berbeda, pasti tidak sama. Karena ada harga, ada kualitas. Nah, cuman Pak tidak sedikit customer yang mengeluh gitu. Jadi mengeluhnya begini, Davi itu modelnya memang bagus-bagus kalau dibandingkan dengan brand X misalkan ya Pak ya. Kalau dibandingkan dengan brand X memang jauh kalah.
Cuman kenapa harus setiap 2 minggu dia keluar model terbaru? Sementara baru kemarin saya beli, terus harus beli lagi gitu, Pak. Oke. Apalagi misalkan untuk agen kan pasti nyetoknya banyak ya Pak ya, mesti serian gitu. Kalaupun nggak satu seri ya paling tidak lebih dari 5 piece gitu. Nah, ada beberapa hijab yang sudah laku. Nah, sebagainya kan masih nandon di sini Pak, gitu. Jadi yang saya pikirkan tuh kira-kira strategi bisnis yang seperti apa yang harus dilakukan begitu. Oke, siap. Ya, gitu Ini, Pak. Setuju. Ini banyak. Ya, begitu benar Pak. Oh, ini banyak yang mendukung ya. Ini menurut saya adalah, menurut saya ini masukan yang berharga ya. Ini forum ini ya bagi Davi ya. Iya betul. Untuk mendengar suara-suara daripada reseller atau distributor. Ini penting. Ini sangat berharga sekali ya. Oke. Saya kira sih Bu Fitri ini kayaknya jago jualan dan lain-lainnya. Bisa jadi dutanya Davi ya. Aduh, enggak Pak. Oke. Terus pertanyaan adalah bagaimana cara memenangkan persaingan ya dengan banyak fashion, ya fashion banyak sekali gitu kan, apalagi jilbab dan lainnya begitu. Bagaimana caranya gitu? Memang begini Bapak Ibu, nggak tahu ini ada bapaknya apa enggak ya, apalah. Jadi begini ya, harga itu pasti punya kualitas, itu iyalah, itu sudah umum lah ya. Ada harga, ada barang dan lainnya. Ya, makanya disinilah kemudian perlu adanya strategi. Karena apa? Kita tidak boleh bermain harga dalam penjualan, Bu. Misalnya begini, pesaing dengan jenis yang sama jual 100.000, sedangkan kita 120.000. Kemudian kita ikut-ikutan 100.000, itu nggak bisa. Iya, betul. Ya, ini saya sampaikan dulu. Oke, kita 100.000 juga. Kemudian dia 90.000, apa kita turun juga? Ya, habis dah kita. Nggak bisa. Artinya ini, kenapa saya sampaikan ini? Artinya, Bu, ternyata harga itu tidak bisa untuk sebagai strategi untuk bisa laku. Karena apa? Nanti bunuh diri. Yang bisa kita lakukan apa? Jawabannya adalah apa? Apa Bu kira-kira? Servis, Bu, dan kedekatan. Misalnya, ibu sama-sama jual beras. Di warung tetangga judes. Di warung agak jauh, murah senyum gitu ya, enak diajak ngobrol, kira-kira ibu belanja di mana? Padahal beras sama-sama harganya. Pasti akan belanja ya kepada warung yang apa? Yang lebih ramah, lebih asik melayaninya, lebih cepat responnya. Ya enggak, Nak? Begitu. Ya enggak? Jadi selain value yang harus kita angkat, nilai manfaat yang kita angkat selain harga, itu yang benar. Kalau kita selalu melulu harga, nggak akan bisa. Gitu. Nanti kalaupun kita bisa, oh ternyata kita bisa turunkan. Oh ternyata ada kebijakan turunkan harga. Tapi lama-lama, Bu, mati kita. Kalau sekali, 2 kali, kalau lama-lama akan mati juga kita. Maka masing-masing teman-teman, ayo dijaga tentang apa? Relationship, ya. Ada namanya customer relationship. Bagaimana menjaga agar customer kita itu kerasan, ya. Lebih dekat dengan kita. Maka kita layani dengan baik, ya. Jangan judes, harus punya senyum. Responnya harus cepat. Kalau dikomplain harus segera direspon. Kemudian jangan susah minta maaf, ya, dan lain-lainnya. Nah, kayak begitu-begitu yang harus kita cari. Ya, sama dengan begini loh. Orang rela makan jauh-jauh ya dibanding makan di warung tetangga. Karena apa? Mencari apa? Mencari view-nya, mencari keakraban, mencari apa lagi? Kesopanan, keramah-tamahan, kecepatan dan lain-lainnya. Jadi itu yang kita cari. Ya, kalau perlu ya di Davi ini kan ada namanya misalnya konsultasi misalnya. Ya, konsultasi tentang fashion atau apa, jilbab yang mau dibeli dan lainnya, itu juga sebagai hal yang positif saya kira ya. Untuk itu artinya
memang perlu strategi yang lebih daripada itu. Makanya ini PR Davi ya untuk merumuskan value apa yang di-create dari masing-masing produk itu yang kemudian para reseller dan para distributor itu kemudian bisa mengcopy paste ya ketika menjelaskan produk knowledge-nya ini kepada customer gitu. Maka Davi ini yang di pusat PR-nya adalah bagian merumuskan value yang itu menjadi pegangan ya. Di samping tadi tentang bagaimana kebijakan tentang stok tadi ya, tentang model dan lainnya. Saya kira itu ya, Bu ya. Nanti mungkin ke depan kita akan bicara materi tentang bagaimana menjual ya, menjual dengan value ya. Nah, itu ya, gitu. Pak, mohon saran begini. Misalkan saya selaku agen kan punya stok barang, ada beberapa barang model lama yang mandon di etalase. Nah, kemudian saya melakukan strategi bisnis dengan cara per bulan saya adakan diskon. Dan diskon itu dari saya pribadi, begitu. Jadi bukan ketentuan pusat, bukan ketentuan dari distributor. Nah, menurut Bapak, kira-kira apakah itu gimana ya? Karena begini Pak, saya sendiri juga dikejar target, begitu kan? Karena kalau mau tidak mau, saya harus menjual produk sebanyak ya berapalah misalkan gitu ya. Jika saya tidak sesuai target, maka saya akan turun level karena itu pasti kan Pak. Oh iya. Nah akhirnya saya banting setir gitu. Gimana caranya barang yang ada di sini tuh laku terjual? Karena segala cara sudah saya lakukan gitu. Kira-kira gimana Pak? Bagus nggak gitu? Triknya bagus nggak? Ya memang ada Bu. Strategi bisnis itu diskon ada namanya rabat ada yang bundling ada, banyak. Asal kalau itu memang tidak melanggar aturan dari Davi, bagus. Karena apa? Nggak mungkin Ibu nyimpen barang yang nggak terpakai, namanya dead stock kan, nggak bisa jadi uang. Jadi bagaimana jadi uang? Gitu. Ya, begitu. Ya, jadi itu bagus aja karena Ibu tahu situasi. Kalau memang harus begitu, ya nggak apa-apa. Ya, pakai diskon atau Bu, pakai bundling Bu. Kalau bundling itu lebih keren. Gini misalnya. Ibu, kalau mau beli produk yang baru ini, ya nanti dapat bonus ini. Tapi harganya sudah ditambah. Ya, misalnya harga yang baru 100, yang harga lama 75. Yang 75 ini didiskon, Bu. Jadi 50. Jadi 150 Anda dapat 2. Nah, itu bundling namanya. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan produk-produk lama. Biar nggak macet. Gitu, itu namanya bundling. Atau langsung 3. Ibu beli hanya sekian dapat 3. Gitu. Karena kadang-kadang gini, mohon maaf, mungkin Ibu Fitri punya produk yang sudah lama, mungkin 5 tahun yang lalu sudah ketinggalan zaman, masih ada di rak gitu kan. Ibu tawarkan diskon pun ya gak diambil yang ketinggalan zaman kan. Nah, misalnya ini contoh ya, maka caranya adalah dengan bundling. Dengan bundling, karena dengan bundling itu akhirnya ikut keluar juga produk itu gitu. Bu, ini harga sekian, dapat 3 Bu. Nah, langsung kan, gitu loh. Karena kalau pakai diskon nggak mau juga. Pak, kalau untuk di daerah saya itu masuk golongan kalangan menengah Pak. Jadi kalau untuk pembelian hijab lebih dari 2 piece, mereka masih banyak mikir-mikir gitu. Ayo nak. Oh iya. Jadi masih mikir-mikir kenapa harus pembelian 2 piece gitu Pak. Iya, itu juga jadi kendala, jadi permasalahan. Tapi bisa juga begitu Bu, bisa pakai poin juga kan. Pembelian 3 piece itu untuk 3 bulan, misalnya begitu kan. Jadi nanti kalau hari ini 1 nggak apa-apa, 2 nggak, bisa juga gitu. Nanti bisa dipikirkan sih, itu namanya strategi banyak sih caranya gitu kan. Tapi bundling itu memang ada. Saya juga jual barang juga pakai bundling gitu kan gitu. Saya jual buku tuh sampai 4.500.000 ya harga bundling. Kalau nggak dibanding nggak mungkin beli yang lama-lama gitu kan gitu. Nah itu bagus ya. Ya oke, saya kira gitu Bu Fitri, itu bisa diperdalam lagi ya. Nanti mungkin kita bicara strategi ya. Oke.
Ya, itu bagus Bu ya, karena dead stock itu juga akan menahan uang kita, padahal kan uang itu Betul. jalan Ya, dead betul, stock Pak. namanya. Nggak bisa muter nanti ya gitu. Cuman bedanya kan kalau ini barangnya nggak habis terpakai gitu loh, Pak. Karena ini sebetulnya ini kan bukan kebutuhan pokok gitu. Coba andaikan ini kebutuhan pokok ya pasti jalan terus muter gitu. Ya, ya. Oke. Heeh. Oke, saya kira itu ya. Oke, itu Terima nanti kasih, Pak. Terima kasih ya bimbingannya. sama-sama Bu Fitri. Ya, ini Iya. juga masukan ya dari teman-teman tim di Davi menurut saya ya. Oke. Selanjutnya dari Bu Selvi. Apa ini Bu Selvi? Diskonnya lebih baik harga beli atau rugi sekalian, Pak? Loh, maksudnya harganya diskon lebih baik harga beli atau rugi sekalian, Pak? Nah, ini tergantung ya. Kalau memang misalnya di dead stock itu kan nggak mungkin bisa laku lagi kalau kita jual normal. Kadang-kadang diskon aja, kadang nggak laku juga. Sekarang begini, misalnya harga belinya 20.000 ya, harga 20.000. Kita diskon misalnya menjadi 10.000, ya. Berarti kan rugi. Berapa ruginya? 10.000, ya kan? Tapi laku. Tapi kalau nggak didiskon, nggak laku-laku, ya sampai mungkin rusak, berarti ibu rugi 20.000. Nah sekarang tinggal milih mana? Ini contoh ya, mau rugi 20.000 apa 10.000, gitu Bu. Nah ini tergantung situasi sih. Situasi stoknya seperti apa, berapa banyaknya, seberapa parahkah sampai diskon dulu kan begitu kan? Masa nggak? Apakah bisa dijual sebenarnya lagi dengan upaya lebih kenceng atau apa kan begitu? Nah, saya kira itu perlu analisa-analisa juga, tidak langsung begitu, ya. Kalau bisa sih jangan sampai rugi, minimal itu kan harga beli, ya gitu. Makanya kita harus pinter ya, kalau kayaknya ini sudah kayaknya nggak laku lagi, maksudnya bukan tren lagi, sebelum benar-benar jatuh terlalu lama, mungkin langsung dibanding dengan harga produk baru gitu, biar cepat keluar gitu kan, karena semakin lama akan semakin susah gitu. Ya. Iya, benar. Nah ini ada Enggar ini Bapak kayaknya nih ya. Ini, baru ketemu Bapak ini. Meneruskan pertanyaan Mbak Fitri. Nah ini janjian berarti ya. Masalah diskon. Untuk melakukan stok lama. Ini takutnya nyalai aturan. Nah tadi kan saya tanya apakah nyalai aturan apa enggak? Nah gitu. Kalau nggak nyalai aturan saya bilang bagus. Kalau nyalai aturan berarti nggak boleh kan gitu kan. Gitu. Ya saya kira itu ya. Ya, loh iya tadi kan sudah dibilang Bu Fitri bahwa diskon itu tanggungan sendiri, bukan dari pusat. Ya. Iya, Nah, kalau itu betul. memang bukan nyalai aturan, ya boleh kan gitu kan. Tapi kalau nggak boleh ya, itu bisa berarti harus komitmen seperti akad di depannya. Saya kira itu ya.